Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua Bu. Alhamdulillah, jika masuk semua, marilah sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan kali ini, apakah ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Masih Bu. Ya. Nah, untuk sekarang, sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini. Lanjut, Mbak Syarifah. Tujuan pembelajaran kita dapat memahami aspek globalisasi di berbagai bidang kehidupan. Dan yang kedua, kita dapat menganalisis dampak globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kita dapat mendeskripsikan upaya menghadapi globalisasi. Nah, ada yang tahu apa itu globalisasi? Lanjut, Mbak. Globalisasi adalah proses penyebaran unsur-unsur baru, khususnya yang menyangkut informasi secara mendunia melalui media cetak, elektronika, maupun dunia maya. Nah, selain itu, globalisasi mengubah dunia menjadi satu kesatuan yang terwujud dalam bentuk keterkaitan antar bangsa dan antar manusia. Keterkaitan itu dapat melalui berbagai macam kontak seperti perdagangan, komunikasi, investasi, dan perjalanan dan budaya. Untuk selanjutnya, apakah ada yang tahu ada berapakah bentuk globalisasi dalam bidang-bidang? Nah, globalisasi memiliki 5 bentuk bidang. Yang pertama, globalisasi bidang budaya, yaitu di mana seperti masuknya budaya asing ke negara kita. Dan yang kedua adalah globalisasi bidang komunikasi, yaitu awalnya masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional, kemudian mulai mengalami perkembangan dalam teknologi telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang ini.
Dan untuk selanjutnya yaitu globalisasi bidang ekonomi. Yaitu globalisasi bidang ekonomi memang berkaitan erat dengan perdagangan bebas, yaitu sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Dan untuk selanjutnya adalah globalisasi bidang iptek, adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Dan untuk selanjutnya adalah bidang transportasi. Lanjut, Mbak. Nah, ada berapakah dampak-dampak globalisasi? Apakah ada yang tahu? Tidak, Bu. Nah, dampak globalisasi ada dua, yaitu dampak positif globalisasi. Dampak. Ya, bagus. Nah, yang dampak globalisasi ada dua, yaitu dampak positif globalisasi dan dampak negatif globalisasi. Dampak positif globalisasi adalah salah satunya adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya efektivitas dan efisiensi, perekonomian suatu negara semakin meningkat, meningkatnya taraf hidup masyarakat, komunikasi semakin cepat dan mudah, berkembangnya dunia pariwisata, perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi yaitu westernisasi, demoralisasi, kesenjangan sosial ekonomi, kriminalitas, pencemaran lingkungan, kenakalan remaja, dan individualisme yang semakin tinggi. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Nah, baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu upaya menghadapi globalisasi. Upaya menghadapi globalisasi ada 5. Yang pertama, upaya menghadapi globalisasi budaya. Salah satu contohnya, menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia. Dan yang kedua adalah upaya menghadapi globalisasi iptek. Salah satu contohnya adalah meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi modern di segala bidang sehingga tidak tertinggal dan bergantung pada bangsa lain. Dan yang ketiga, upaya menghadapi globalisasi ekonomi. Salah satu contohnya menyiapkan SDM yang berkompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi. Dan yang keempat, upaya menghadapi globalisasi komunikasi. Salah satu contohnya yaitu memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu upaya menghadapi globalisasi transportasi. Salah satu contohnya adalah menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Nah, sampai sini apakah masih ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Sudah cukup, Bu. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, di sini Ibu akan memberikan tugas. Siapa yang bisa menjawab, acungkan tangan. Sebutkan 3 contoh dampak negatif dari gejala kenakalan remaja yang terjadi di sekitar kita. Ibu beri waktu 2 menit untuk mencari jawabannya. Nah, waktunya sudah habis. Apakah ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan.
Mbak Nasifah? Dampak negatif dari gejala kenakalan remaja yang terjadi di sekitar kita, yaitu yang pertama, kenakalan remaja yang menimbulkan korban fisik orang lain, seperti perkelahian, perampokan, pembunuhan. Yang nomor dua, yaitu remaja yang menimbulkan korban materi, seperti perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan. Yang nomor tiga, yaitu kenakalan remaja yang tidak menimbulkan korban di pihak lain, seperti penyalahgunaan narkoba. Terima kasih, Bu. Nah, bagus sekali jawabannya. Ibu rasa waktunya sudah cukup untuk pembelajaran hari ini. Apakah ada yang bisa menyimpulkan materi kita untuk hari ini? Saya, Bu. Ya, Mbak Syarifah, silahkan. Dari pembelajaran tadi dapat kita bahas satu proses sekaligus dampak yang terjadi dalam perubahan sosial budaya adalah jadinya globalisasi. Sebagai akibat dari modernisasi, globalisasi telah menyebar dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari bidang komunikasi, transportasi, dan budaya. Dalam pelaksanaan globalisasi membawa pengaruh terhadap perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Pengaruh yang dirasakan ada yang bersifat positif, ada juga yang bersifat negatif. Ini telah dijelaskan di contohnya pengaruh positif yang kita rasakan yaitu dengan adanya modernisasi di antara perkembangan ilmu meningkatnya efektivitas dan efisiensi dalam berbagai bidang kehidupan dan juga terbukanya informasi dan komunikasi. Nah, baik sekali. Ibu tambahkan sedikit ya. Dan pengaruh dari globalisasi perlu disikapi dengan bijaksana agar tidak berpengaruh terhadap disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan sikap yang tepat dalam menghadapi globalisasi yang terjadi dalam setiap bidang kehidupan. Melalui upaya yang tepat diharapkan dapat tetap membawa kehidupan bangsa. Nah, apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Ibu rasa cukup pertemuan kali ini dan jangan lupa mempelajari materi yang akan kita bahas pada pertemuan minggu depan. Nah, sebelum menutup pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.